Pandemi COVID-19 menghadirkan beragam pembatasan. Setiap orang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Faktanya, tidak semua orang sanggup beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut, sampai-sampai berimbas pada kesehatan mental. Baru-baru ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia menyatakan ada peningkatan kasus depresi selama pandemi hampir 60%. Lalu bagaimana caranya membangun ketahanan mental selama pandemi? Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, saya Delima Nataliana Pitupulu kembali bersama dengan Anda dalam program Covid Talk. Kali ini kita akan bersama dengan psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Dr. Haiboy. Kita akan membahas tentang mencegah badai pandemi gangguan jiwa. Selamat siang dokter. Siang. Boleh dibuka maskernya enggak apa-apa? Oke, terima kasih. Kita tadi sudah swab semua. Dokter apa kabar? Baik. Baik ya. Ya. Dokter terima kasih sudah hadir dalam Covid Talk kita hari ini. Ya. Dokter, Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa menyatakan ada peningkatan tajam jumlah kasus depresi selama pandemi. Ya. Bagaimana dokter melihat hal ini? Ya, mungkin perlu dikoreksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa ya, PDSKJI. Oh, kedokteran jiwa, iya. Memang sudah saya baca juga apa yang sudah mereka nyatakan bahwa memang terjadi peningkatan atau lonjakan kasus gangguan mental saat ini yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Tadi Mbak Delima udah bilang terjadi peningkatan depresi sekitar 60%. Mungkin kalau kita mengatakan lebih baik bukan cuma depresi tapi hampir keseluruhannya juga meningkat. Yang paling banyak memang depresi itu di atas 50%, 53, berapa persen lah. Ada beberapa penelitian yang sudah menyatakan seperti itu. Jadi memang hampir mencapai 60%. Jadi memang benar bahwa terjadi lonjakan atau peningkatan gangguan psikologis, gangguan mental atau gangguan kejiwaan pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Betul. Hal senada juga dinyatakan oleh PBB bahwa banyak sekali negara yang melaporkan ada peningkatan akses pelayanan kesehatan mental saat ini. Dokter, bagaimana kondisinya di Lampung sendiri secara khusus? Kalau kita bicara tentang secara resmi atau secara yang sudah dilakukan penelitian, mungkin memang belum ada penelitian resmi yang sudah dilakukan. Tapi jika kita melihat dari gambaran langsung apa yang sudah dialami, baik itu di rumah sakit jiwa, baik itu mungkin di rumah sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri ataupun mungkin di praktek pribadi, memang terjadi peningkatan yang cukup ya. Pasien-pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit jiwa seperti yang dibilang WHO tadi, terjadi peningkatan aksesibilitas terhadap pusat layanan kesehatan jiwa yang memang juga terjadi di rumah sakit jiwa, di praktek pribadi maupun di pusat-pusat yang menyediakan layanan psikiatri. Kebanyakan seperti yang tadi dibilang di pernyataan awal tadi yang dikeluarkan oleh PDSKJI bahwa gangguan-gangguan mental yang berkaitan dengan kecemasan, stres, depresi itu memang menjadi hal-hal yang mendorong atau gangguan yang mendorong orang-orang untuk datang ke pusat-pusat layanan kesehatan jiwa. Di Lampung seperti apa dok? Jumlah peningkatannya ada berapa persen? Apa saja gangguannya? Kalau kita berikan gambaran misalnya seperti di tempat praktek ataupun di rumah sakit jiwa, biasanya mungkin hanya datang 1 atau 2 orang itu dengan gambaran depresi, tetapi depresi tersebut berkaitan dengan masalah kehidupan yang memang cukup berat dialami. Nah, pada saat pandemi COVID ini, itu bukan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi sehari bisa mencapai 5 sampai 6. Dan itu berkaitan dengan adanya ketakutan terhadap pandemi COVID-19 ini sendiri. Itu. Bagaimana sih dokter korelasi antara pandemi itu sendiri dengan gangguan mental yang dialami masyarakat saat ini? Ya, yang ini memang pertanyaan yang paling banyak diutarakan ya. Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber tentang hal ini, selalu ditanyakan mengenai bagaimana sih korelasinya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini sendiri adalah suatu hal yang awalnya mungkin kita tidak tahu, bahkan saat ini pun walaupun kita tahu ternyata hanya sedikit dan lebih banyak tidak tahunya. Nah, ketidaktahuan ini akan menyebabkan ketakutan. Kan, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui ini akan mengakibatkan kita untuk berpikir jauh, berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang macam-macam. Nah, hal-hal seperti ini yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya gangguan. Seperti misalnya kecemasan,
stres yang berlebihan, karena kecemasan yang berlarut-larut, karena kejenuhan, akhirnya mengalami depresi. Seperti itu. Apa sih dok tanda-tanda atau gejala seseorang itu memang sudah depresi dok? Kalau kita bicara secara klinis, tanda-tanda seseorang itu sudah mengalami gangguan depresi atau sepertinya ini orang depresi nih. Itu bisa kita lihat terbagi atas 2 hal ya. Yang paling pertama, yang paling gampang bisa kita lihat tentunya adalah dari ekspresi mukanya. Oh, seperti apa dok ekspresi mukanya? Ekspresi muka sedih Nggak ya. seperti saya dong ya Oh pasti. bukan. Nggak, kalau Mbak Delima sama sekali nggak kelihatan ya, ada tanda-tandanya. Jadi ya memang yang pertama bisa kita lihat adalah ekspresi sedihnya. Sedih. Sedih. Terus yang kedua kita bisa ngelihat ada perubahan perilaku pada pasien tersebut di mana tadinya dia kayak dia seperti bersemangat. Dia sepertinya pekerjaan yang dilakukan sehari-hari itu mau dilakukan oleh dia. Walaupun mungkin hanya rutinitas tetapi dia merasa bahwa ini memang harus dilakukan. Ketika depresi, dia akan merasa bahwa untuk apa dia melakukan ini. Jadi kesenangan-kesenangan terhadap hal yang seperti itu sepertinya hilang. Kemudian juga karena kesenangan itu hilang, karena adanya perasaan sedih, dia untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk bermain, itu kayak seperti tidak memiliki tenaga. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan segala macam. Bisa juga kita lihat lagi dari tambahan-tambahan yang tadinya rapi menjadi tidak rapi. Yang tadinya dia keluar dandan segala macam, mungkin ketika keluar tampil hanya apa adanya aja. Kemudian yang kedua ketika diajakin ngobrol susah, nggak konsentrasi, nggak fokus. Terus yang ketiga bisa kita lihat dari nafsu makannya, bisa kita lihat dari perubahan emosinya, di mana orangnya mungkin jadi lebih pemarah, lebih sensitif. Ya dan masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita jadikan. Tetapi secara gambaran keseluruhan ya itu bisa mendukung kita. Seperti itu ya Ya. kondisi depresi. Baik, terima kasih dokter. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.